Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan membongkar ya tanaman hias Begonia Marmaduke ini, karena sudah terlihat rimbun-rimbun sekali ya. Karena apabila tidak saya lakukan pembongkaran, ini bisa saja nantinya pada bagian tanaman tersebut itu berebutan nutrisi yang menjadikan nanti malah kurus seperti ini ya. Ini saya menggunakan pot dengan diameter 16, namun di sini keadaannya sudah cukup banyak, dan nanti saya bakalan membongkarnya dan mengganti dengan pot yang berukuran 16 juga, karena kebetulan kemarin saya mau cari yang lebih besar namun tidak ada. Nah, ini berdiameter 16, namun keadaan potnya ini lebih tinggi. Namun sebelum video saya lanjutkan, harapan saya semoga para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan nantinya saya media tanamnya akan mencari ataupun akan menggunakan tanah saja yang sudah jadi kompos ya. Setidaknya akan lebih berongga dan akan lebih berporos ketika dilakukan penyiraman. Dan ini media tanam yang saya bakalan gunakan, yaitu hanya menggunakan media tanam tanah. Dan kenapa saya hanya menggunakan media tanam tanah tanpa adanya campuran? Yang pastinya karena untuk jenis tanaman hias Begonia ini pastinya sudah pasti aman ya ketika menggunakan media tanam tanah saja. Karena apabila menggunakan media campuran seperti sekam ataupun pupuk kandang tanpa sebelumnya itu dicampurkan terlebih dahulu dan menunggu sekitar 1 minggu, itu biasanya akan rusak batang ya, akan seperti terbakar. Jadi saya di sini hanya menggunakan tanah. Saya mencari amannya saja agar tanaman tersebut nanti ketika saya lakukan pemindahan itu akan langsung tumbuh. Dan alangkah baiknya ketika sedang melakukan aktivitas pembongkaran terhadap tanaman hias ya, ini alangkah baiknya berada di tempat yang teduh, dan nanti juga penempatannya terhadap tanaman hias tersebut juga baiknya berada di tempat teduh dulu, paling tidak sampai 1 minggu ataupun 10 hari ditaruh di tempat teduh, dan nanti selepas sudah benar-benar terlihat segar ya, itu bisa langsung saja dipindahkan. Karena biasanya ketika baru saja melakukan pembongkaran pemindahan tanaman dan langsung ditaruh pada bagian teras yang cukup terpapar cahaya matahari, itu biasanya akan mengalami layu dulu ya, agak lama. Namun ketika tetap ditaruh di tempat yang teduh, itu biasanya akan tetap terlihat segernya. Dan langsung saja ya, simak videonya bagaimana aktivitas saya melakukan pembongkaran terhadap tanaman hias Begonia, dan juga bagaimana cara saya melakukan split ataupun pemisahan tanaman hias Begonia. Dan di sini saya sudah menyiapkan ada medianya, kemudian juga ada tanamannya pastinya ya, kemudian juga ada potnya, dan kemudian di sini saya menggunakan pisau yang benar-benar tajam dan tidak berkarat. Karena apabila pisaunya itu berkarat, nanti ketika melakukan split ataupun pemotongan terhadap bagian batangnya ya, itu biasanya berdampak pembusukan ya. Dan kemudian jangan lupa juga lubangi pada bagian potnya, yang pastinya agar sirkulasi udara ataupun sirkulasi air ketika melakukan penyiraman itu lancar. Dan yang saya bakalan lakukan yang pertama adalah bagaimana sih membongkar terhadap tanaman hias apapun ya, itu baiknya itu jangan ditekan. Tangan kita sebagai penyangga saja kan seperti ini. Ini juga terlihat bagus. Di sini terlihat
lembab juga. Karena saya biasanya ketika melakukan pembongkaran terhadap tanaman hias, saya usahakan keadaan medianya pastinya ataupun tanamannya ya terlihat segar, agar terjaga ketika dilakukan pembongkaran ini dalam keadaan yang bagus, dalam keadaan segar tanaman-tanaman tersebut. Dan di sini juga sudah terlihat banyak sekali, ada sekitar 6 ya. Dan di sini untuk memperbanyak tanaman hias begonia, saya lebih ke stek batang daun. Biasanya saya melakukan pemotongannya ataupun pemangkasannya itu dari paling pangkal, yang kemudian saya tancapkan kepada bagian polybag ataupun wadah yang lain untuk memperbanyaknya. Dan yang pastinya untuk penempatan juga baiknya berada di tempat teduh ya, ketika melakukan budidaya ataupun stek batang daun, yang pastinya kelembaban agar tetap terjaga. Ini sudah terpisah. Jadi saya sangat mudah sekali untuk memisahkannya tanpa menggunakan pisau ya. Dan untuk awal saya membeli tanaman hias begonia marmaduke ini ya, sekitar segini. Ini Rp50.000, sekarang sudah memiliki cukup banyak untuk marmadukenya, karena di sini saya memang rajin untuk melakukan budidaya. Ini sudah gampang sekali untuk dipisahkan. Hanya bagian batang-batangnya yang memang terlihat memang renyah untuk di tanaman hias begonia, jadi cukup hati-hati. Ini sudah mulai memunculkan tunas barunya. Memang untuk jenis tanaman hias begonia juga karakternya berbeda-beda ya, sama seperti tanaman hias aglonema ataupun keladi ya. Untuk jenis tanaman hias begonia menurut saya yang memang tidak begitu rewel ya, itu untuk jenisnya tapak macan sama ini marmaduke ataupun stabilo, yang jenis pada bagian batangnya itu seperti ini, berbulu seperti ini, banyak terlihat kokoh. Juga pada bagian daunnya ini ketebalannya lebih keras dibandingkan dengan jenis tanaman hias semisal kayak Red Anita, kemudian juga kayak escargot keong, kemudian kayak yang angel wing ya, silver wing itu angel wing, itu kayaknya untuk budidaya ataupun perawatannya itu agak susah dibandingkan dengan kayak begonia tapak macan ataupun moss carpet atau juga marmaduke. Ini terlihat mudah sekali dan banyak jadinya. Apakah karena yang jelas ya, apakah karena tekstur dari bagian batangnya tersebut? Karena memang untuk batang dari tanaman hias kayak begonia marmaduke ataupun tapak macan itu teksturnya itu lebih keras dibandingkan dengan kayak escargot keong ya, itu kayak lebih lunak. Dan saya bakalan langsung melakukan penanaman ya. Ini
Di sini saya taruh pada bagian awalnya ini hanya 1/4 saja, yang setidaknya 3/4-nya itu akan menjadi penopang pada bagian batang tanaman tersebut agar terlihat ataupun jauh lebih kuat ya. Dan hal seperti ini ya bisa melakukan aktivitas dengan tanaman hias, ini sangat menyenangkan sekali. Sepertinya capek-capek itu hilang ya ketika melakukan aktivitas ini, dan terasa fresh juga. Dan pastinya sangat menyenangkan buat saya. Dan ingat juga ya, jangan lakukan penekanan ketika melakukan penanaman. Jangan lakukan penekanan pada bagian medianya, biarkan saja. Nanti juga ketika melakukan penyiraman itu akan menata dengan sendirinya. Karena apabila kita melakukan penekanan pada bagian medianya, itu juga cenderung sekali merusak pada bagian batangnya ya. Siapa tahu nanti juga patah. Jadi biarkan saja seperti ini, jangan lakukan penekanan. Dan untuk soal penyiraman ya, ketika baru saja melakukan pembongkaran seperti ini ataupun pemindahan media pot baru, itu bisa lakukan penyiraman 1 minggu sekali ya, ataupun lebih tepatnya melihat medianya dalam kondisi sedang seperti apa, atau apakah sudah terlihat kering atau masih lembab. Namun saya biasanya melakukan kegiatan penyiraman lanjutan itu 1 minggu untuk jenis tanaman hias yang baru saja saya lakukan pemindahan seperti ini. Dan untungnya ya, kalau di desa itu untuk mencari media tanam itu masih mudah sekali. Jadi tidak begitu repot ketika harus mencari ataupun menanam tanaman hias untuk mencari medianya. Dan di sini saya juga malah lebih suka ke budidaya sendiri ya. Budidaya sendiri dengan tanaman-tanaman hias yang hanya itu saja. Namun setidaknya ketika saya budidaya koleksi tanaman hias, meskipun hanya beberapa jenisnya itu sama ya, namun setidaknya akan menjadi lebih banyak. Dan demikian beberapa tips dari Kembang Desa tentang bagaimana cara membongkar tanaman, kemudian penggunaan media tanam juga untuk tanaman hias begonia yang saya pakai, kemudian bagaimana juga perawatan setelah melakukan pembongkaran ataupun penempatannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.